Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Kali ini gue bakal nge-review komik Dr. Stone ya. Gue yakin dari banyak penggemar manga di Indonesia, udah banyak banget yang nungguin manga ini terbit di Indonesia ya. Pertama itu karena sebenarnya ini itu kita terlambat banget ya bisa gue bilang. Soalnya versi Jepangnya itu udah tamat ya. Tamatnya itu di volume 26 dan baru aja volume 26 itu terbit kemarin tanggal 4 Juli 2022 di Jepang. Dan versi Inggrisnya juga diterbitin sama Viz Media udah sampai volume 21 atau 22 gitu. Jadi benar-benar kita udah ketinggalan 20 volume ya. Kasarnya itu di Jepang ini volume satunya diterbitkan pada tahun 2017, berarti beda 5 tahun ya sama kita. Ketinggalan banget, tapi ya udah deh, yang penting kan terbit juga di sini gitu ya. Dan kalau pengarang ini Riichiro Inagaki udah terkenal banget ya. Dia itu pengarang ICL 21, salah satu komik olahraga yang gua suka banget, American Football ya. Dan si Boichi itu kemungkinan kalian gak gitu tahu ya, karena perasaan gue Sunken Rock itu nggak pernah diterbitin Indonesia. Cuma Sunken Rock sendiri, karangannya si Boichi ini lumayan terkenal ya di dunia manga gitu. Jadi kalian gak usah raguin lagi sama kualitas gambar dan ceritanya, karena dua orang ini emang udah expert dalam membuat manga ya. Dan cover kalian bisa lihat sini, ini gambar salah satu tokoh utama di game ini. Ciri khasnya si Boichi ya, matanya besar-besar gambarnya. Dan satu hal yang unik di versi Indonesia ini adalah, biasanya kan kalau kalian beli komik ya paling cuma ya udah gitu bahannya seadanya gitu ya. Cuma kalau kali ini beda ya. Di tulisan huruf Dr. Stone ini ada kayak tekstur doff. Sama di bagian gambar-gambar batu ini. Nih ya. Tuh kalian bisa dengar ya. Kalau bagian tengahnya ini emang kilap, nggak ada suaranya gitu. Begitu juga dengan bagian belakang. Tuh. Dia bahannya itu unik ya. Ini satu hal yang patut gue acungi jempol buat LX Media ya, buat ngebuat covernya cukup spesial. Cuma yang perlu gue kasih tahu ini, kalian hati-hati ya, terutama kalian yang nggak sampul buku, karena bagian doff ini lumayan rentan, lihat ya, tuh. Ya, ini bisa copot ya, jadi hati-hati. Kalau gue sih nggak masalah, karena abis gue review buku ini, gue bakal sampul ini pakai sampul Mika seperti biasa gitu ya. Oke. Begitulah mengenai covernya, dan kita ngomongin soal harga ya. Harganya itu 45.000 ya. Bisa dibilang cukup mahal karena nggak ada halaman berwarna. Cuma menurut gua mungkin ini mereka udah diem-diem naikin harga komik premium gitu ya. Ukurannya sama seperti Demon Slayer ya. Sama persis, jadi ini ukuran standar. Tapi Demon Slayer harganya masih 40.000 sih. Cuma ya begitu deh, ini 45.000 gitu. Menurut gue worth banget ya, soalnya dari kualitas cover mungkin dibedain dikit dan lain-lain lah. Oke, mantep. Ini bagian covernya. Oh, by the way, ini tulisannya 15 plus ya. Ini bukan komik semi porno atau apa ya. Ini 15 plus menurut gue, karena ada kata-kata kayak kimia gitu dah, yang mungkin kalau dibaca sama bocah-bocah kurang ngerti atau gimana, kayak kalsium karbonat lah, asam nitrat atau apa. Gue tahu anak zaman sekarang pinter-pinter, cuma ya mungkin lebih sulit dimengerti. Nih, barusan aja gue omongin suruh hati-hati, lihat tuh. Ini pecahan plastik dari sampul doff-nya ya. Ini hati-hati aja punya kalau kata menurut gue ya. Kalau kalian nggak nyampul buku ini, hati-hati banget deh. Terutama kalau kalian, ya itulah, khawatir. Gue ini bukan orang yang kasar ya, dan ini udah dikit-dikit terurai gitu. Ya hati-hatilah intinya. Aduh, sorry ngomong berkali-kali diulang. Oke deh, begitu masalah cover dan harga ya. Sekarang kita ngomongin masalah isinya. Seperti yang udah gue bilang, kalau gambar gitu kalian gak usah khawatir ya, karena si Boichi menurut gue gambarnya bagus. Nih, tuh. Gue kasih lihat contoh-contoh gambarnya ya. Tuh, lihat tuh. Dia itu ngegambarin, gambarnya itu mantap banget tuh. Dan komik ini kan terbitnya di tahun 2017 ya. Ketika itu si Donald Trump masih jadi presiden, dan aduh sorry gue nyebut nama lagi ya. Udahlah, tahu juga lah ya, gue bukan ngehina. Intinya itu dia ngegambar presiden Amerika yang mirip dengan itu gitu. Masih relevan lah intinya. Nah, lihat ya gambar-gambar pemandangannya itu. Lihat ya, bagus kan? Jadi masalah artwork udah nggak usah diragukan lagi. Jadi ceritanya itu tiba-tiba bumi itu
jadi batu semuanya. Manusia itu jadi batu lagi. Jadi ya kembali ke zaman batu setelah sekitar 3.000 tahun ya. Akhirnya manusia, murid SMA-nya ini, si Senku ini yang jenius ini bangkit gitu. Dari tidurnya gitu. Dan dia ya berusaha gitu mau membangkitkan peradaban manusia. Ya itulah inti ceritanya di Dr. Stone ini. Jadi kalian bakal banyak pengetahuan gitu kayak ini tuh. Cara membuat wine. Di ceritanya si Senku ini mau cari alkohol gitu. Jadi ini komik bener-bener menarik gitu ya. Gitu. Jadi kita baca manga sekalian dapat pengetahuan gitu. Nah, satu hal kekurangan lagi ya, tapi ini bukan kekurangan di komik ini aja, tapi semua kekurangan di komik Alex ya. Mereka itu pedit banget sama margin ya. Mungkin buat menghemat kertas, tapi ini komik ini itu syarat akan penjelasan ya. Jadi banyak yang tulisan keselip-selip gini kecil-kecil, bisa kebaca sih, cuma kalian mesti kayak ngebuka bukunya gini gitu. Nah, ini salah satu kekurangannya ya. Komik lokal kita. Kertas mungkin udah bisa bersaing lah. Walaupun masih di bawah kualitas Viz Media. Cuma masalah margin belum ya. Tuh, kayak gini kan susah gitu bacanya gitu. Sedikit-sedikit. Emang nggak parah. Cuma ya itulah keluhan gua. Akhirnya mereka... Ya intinya mereka membangkitkan manusia yang jadi batu lah mencari cara. Dan setelah berhasil membangkitkan... Akhirnya mereka salah membangkitkan orang ya. Mereka membangkitkan manusia yang bisa dibilang manusia terkuat di zaman ini gitu. Si manusia ini namanya Tsukasa. Nah, dan si Tsukasa itu punya ideologi yang berbeda sama si Senku. Kalau si Senku ini ideologinya mau menolong semua manusia. Cuma kalau si Tsukasa seneng sama keadaan manusia yang masih pure gitu, yang masih suci. Nggak ada serakah, nggak ada apa. Jadi dia itu nggak mau ngidupin orang-orang jahat gitu. Jadi mereka bertentangan lah, intinya jadi perang lah, itu jadi musuh lah gitulah, mencari cara gitu buat mengalahkan si Tsukasa dengan kemampuan sains, teknologi lah, gitu intinya gitu ya ceritanya. Lihat tuh gambarnya, udah nggak usah diraguin deh, pokoknya gue udah klise kalau gue ngomong terus ya, bagus banget gambarnya. Tapi emang oke gitu, kalian dapat unsur bengongnya, unsur kocaknya itu dapat banget dari gambarnya si Boichi ini, bagus deh. Oke, bagus banget ini gambarnya. Dan cerita menarik ya, selalu bikin penasaran gitu deh ya. Gue nggak bisa ngomong, ya bukan yang nggak bisa sih, intinya gue nggak bakal ngomong banyak tentang ceritanya karena intinya gue mau nge-review tentang komik ini gitu ya. Ceritanya begitu deh intinya ya, bagus banget. Dan sekarang kesimpulannya adalah, haruskah kalian koleksi komik ini? Menurut gue sih ya, ini salah satu komik yang wajib dikoleksi ya. Pertama, seperti yang udah gue bilang ya, pengarangnya itu bukan ecek-ecek, udah terkenal dua-duanya. Yang kedua, dia itu udah dibuat di Netflix. Dan season 3-nya bakal keluar lagi lanjutannya tahun depan ya. Jelas kalau anime yang dibuat di Netflix, itu biasanya nggak bakal ecek-ecek. Nah, by the way, tuh lagi tuh ya. Ini itu adalah lapisan doff dari bukunya. Dia itu cukup mudah terurai ya. Jadi hati-hati banget buat yang nggak nyampul bukunya ya. Oke. Balik lagi ke kesimpulannya ya. Menurut gue ini, komik ini tuh skornya bisa dibilang buat gue ya 9 deh. Hampir mendekati sempurna. Gambarnya bagus. Pengetahuan dapet. Ceritanya oke. Gitu ya. Jadi mungkin yang kurang dari komik ini adalah kayak adegan battle-nya gitu ya. Mungkin ya kurang ya. Soalnya mungkin karena ini baru volume 1 juga sih. Jadi mau gelut gimana gitu. Kan emang si Senku ini mau mencari Messiu buat melawan si Tsukasa itu ceritanya gitu. Jadi mungkin belum sampai titik perkelahian mereka gitu ya. Jadi ya oke deh, ini bagus banget. Konsepnya itu unik banget ya buat ukuran komik. Bukan sementara si A lawan si B turnamen gitu. Walaupun komik dengan format kayak gitu gue suka ya. Karena salah satu komik favorit gue itu Record of Ragnarok. Tapi jujur aja Record of Ragnarok walaupun skornya tinggi buat gue, tetap itu bagus karena pertarungannya dan unsur sejarahnya gitu. Gitu ya. Kalau ini komik bener-bener balance gitu. Gambar great, story bagus. Pokoknya mantep dah ini, skornya 9 ya. Gue nggak kasih 10 karena tentu gue belum baca sampai tamat. Jadi gue nggak tahu ke depannya plotnya ada
bakal jadi garing komiknya atau gimana gua nggak tahu. Cuma volume 1 ini mantep, gua seneng banget, gua nggak nyesel, dan gua pasti bakal lanjutin beli komik ini ya, karena ini oke banget dah. Tapi tentu aja ya, buat kalian yang udah koleksi versi Viz Media, ya nggak usah beli komik yang versi Indonesia lah. Seperti yang udah gue bilang tadi, kekurangannya versi Indonesia itu marginnya pelit sama, ya gitu deh intinya. Nggak ada kelebihannya gitu. Tapi kalau buat kalian yang belum beli versi Inggrisnya, masih menimbang-nimbang, aduh koleksi yang Indonesia atau yang Viz Media, ya gue bilang koleksi yang Indonesia aja. Karena bener yang Indonesia juga ini udah bagus banget ya. Cetakannya, gambarnya itu rapi ya, jadi nggak ada tinta merembes atau apa gitu. Udah oke banget dah. Gue suka banget ya koleksi ini, maksudnya cetakan Alex kali ini ya. Sempurna lah menurut gue buat yang si Dr. Stone ini. Cuma ya kedepannya gue harap semua komik, bukan ini aja ya, marginnya nggak pedit-pedit lah. Oke, jadi kira-kira komik ini bakal tamatnya kapan ya di Indonesia? Kalau komik ini keluar tiap bulan, rasanya nggak mungkin sih. Paling cepat itu 2 bulan sekali ya. Jadi kita kan 26 volume, kita masih 25 volume lagi, 12 kali, masih 50 bulan lah kasarnya. Jadi 4 tahun baru tamat di Indonesia ya kayaknya ya. Oke deh, begitu aja. Buat kalian yang penasaran sama animenya ya, kan animenya itu baru sampai season 2 ya. Nah, season 2 itu sampai volume 10 di komik ya. Gitu ya. Jadi masih cukup jauh lah supaya kita biar bisa nyusul. Nggak bakal bisa nyusul lah menurut gua, soalnya tahun depan udah tayang Dr. Stone animenya. Paling cepet tahun depan kita udah sampai volume 5 kalau 2 bulan sekali gitu ya. Oke, sampai di situ aja. Semoga reviewnya membantu. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tinggalin di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.